Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang analisis keseimbangan. Apa itu analisis keseimbangan? Analisis keseimbangan adalah konsep penting yang tidak hanya terdapat di alam, namun juga berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dari dimensi fisik, mental, emosional, hingga profesional. Menjaga keseimbangan adalah kunci untuk mencapai harmoni dan kesejahteraan. Dalam analisis berikut, kita akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai definisi faktor-faktor dan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi keseimbangan. Keseimbangan fisik. Keseimbangan fisik merujuk pada kemampuan tubuh untuk mempertahankan postur dan gerakan yang stabil, termasuk keseimbangan badan, koordinasi, dan kelenturan. Yang kedua, keseimbangan emosional. Keseimbangan emosional adalah kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, menjaga stabilitas perasaan, dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, keseimbangan mental. Keseimbangan mental merujuk pada kemampuan untuk memelihara kesehatan mental seperti menjaga fokus, minimalkan stres, dan memiliki perspektif yang positif. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Yang pertama ada gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, dan manajemen stres mempengaruhi keseimbangan fisik dan mental. Kedua, lingkungan. Faktor lingkungan seperti cuaca, suara, dan percahayaan dapat mempengaruhi keseimbangan. Ketiga, kondisi kesehatan. Masalah kesehatan seperti cedera atau penyakit dapat mengganggu keseimbangan fisik. Ada juga jenis-jenis keseimbangan. Keseimbangan hidup mengacu pada kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu luang. Keseimbangan keuangan. Kemampuan untuk mengelola pemasukan, pengeluaran, dan investasi secara efektif untuk mencapai stabilitas keuangan. Keseimbangan ekologi menjaga keselarasan antara aktivitas manusia dan kelestarian alam, serta memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Ada pula keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manajemen waktu. Mengatur jadwal harian dan mingguan secara efektif untuk menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Kedua, gaya hidup sehat. Menjaga pola makan yang berseimbang, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres untuk mempertahankan kesehatan fisik dan mental. Ketiga, hubungan sosial. Menjaga keseimbangan antara waktu sendiri dan waktu bersama keluarga, teman, dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional. Keempat, keuangan pribadi. Mengatur pendapatan, pengeluaran, dan tabungan secara bijaksana untuk memastikan stabilitas keuangan jangka panjang. Selanjutnya, keseimbangan dalam lingkungan kerja. Pertama, manajemen waktu. Mengatur jadwal, memprioritaskan tugas, dan menghindari overwork untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kedua, komunitas efektif. Membangun komunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Memperhatikan kesehatan fisik dan mental, serta menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan karyawan. Keempat, kepemimpinan yang seimbang. Pemimpin yang efektif mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan mengembangkan karyawan dan pemberian penghargaan. Selanjutnya, strategi mencapai keseimbangan yang optimal. 1. Mengenai prioritas yang mengidentifikasi aspek-aspek kehidupan yang paling penting dan memfokuskan upaya untuk menjaga keseimbangan di antara prioritas tersebut. Kedua, manajemen waktu. Mengatur jadwal secara efektif,
memprioritaskan tugas dan menyediakan waktu untuk istirahat dan rekreasi. Ketiga, pengembangan diri, melakukan aktivitas yang membangun kesehatan fisik, mental, dan emosional untuk mendukung keseimbangan hidup. Keempat, komunikasi dan dukungan, membangun jaringan sosial dan mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada dampak ketidakseimbangan. Pertama, hubungan sosial yang terganggu. Kurangnya waktu dan perhatian untuk keluarga, teman, dan komunitas dapat menimbulkan konflik dan rasa keterasingan. Kedua, masalah kesehatan. Stres yang berlebihan akibat ketidakseimbangan dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik dan mental seperti kelelahan, depresi, dan burnout. Ketiga, kesulitan finansial. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat menyebabkan masalah keuangan yang berdampak pada stabilitas hidup. Keempat, penurunan produktivitas. Ketidakseimbangan dalam kehidupan dapat menurunkan fokus, motivasi, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara efisien. Selanjutnya, pentingnya menjaga keseimbangan. Meningkatkan kesejahteraan. Keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan dapat meningkatkan kepuasan, kebahagiaan, dan kesejahteraan individu secara menyeluruh. Meningkatkan produktivitas. Dengan menjaga keseimbangan, individu mampu bekerja dengan lebih fokus, efisien, dan kreatif sehingga meningkatkan produktivitas. Membangun hubungan yang sehat. Keseimbangan memungkinkan individu untuk mencurahkan waktu dan perhatian yang cukup bagi keluarga, teman, dan komunitas. Kesimpulan dan saran. Keseimbangan adalah konsep penting yang meliputi berbagai aspek kehidupan, dari fisik, mental, emosional, hingga profesional. Faktor-faktor seperti gaya hidup, lingkungan, dan kondisi kesehatan dapat mengaruhi keseimbangan. Menjaga keseimbangan yang optimal dapat meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan hubungan yang sehat. Beberapa saran untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Pertama, mengenal prioritas dan menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan. Kedua, menerapkan manajemen waktu yang efektif. Ketiga, meningkatkan pengembangan diri dan kesejahteraan. Keempat, membangun jaringan sosial dan mencari dukungan. Hanya ini presentasi video dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.